Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semua sehat ke? Oke, juga harap semua dalam keadaan yang sehat seadanya ya. Pada hari ini kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk mendengar cerita. Oke, rujukan Alkitab kita ambil dari Yohanes 21, 1 hingga 19. Sementara ayat hafalan Yohanes 21 ayat yang ke-16. Oke, tanpa membuang masa lagi, Cigo akan bercerita tentang Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Ceritanya begini ya. Pada suatu hari, 7 orang murid Yesus bertemu di Tasik Galilea. Siapa mereka? Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Nathanael, Thomas, dan 2 lagi murid Yesus yang lain lah. Oke, mereka mau tunggu-tunggu si Yesus datang, tetapi mereka tidak tahu. Tiba-tiba Petrus berkata, "Aku hendak pergi menangkap ikan malam ini." Yang lain bercakap, kami pun ikut. Jadi mereka pun pergi menangkap ikan dengan sebuah perahu kecil dan ada jala di dalam dia. Mereka mengenali pemilik yang perahu tadi dan mereka telepon minta izin menggunakannya. Oke. Mereka teringat sewaktu mereka bersama dengan Yesus. Mereka sering pergi sana lah. Ada jala, bersih dan kemas lagi. Mereka mengharapkan tangkapan yang banyak. Sudah tentu kalau kita pun mau juga begitu kan. Mereka menjelaikan dengan menyalakan lampu di ujung perahu. Jadi mereka dapat menikmati, dapat berkumpul bersama-sama. Oke, Petrus berkata, "Mari kita tebarkan jala." Jadi mereka pun tebarkan jala di dalam air dan menunggu. Tetapi yang pelik kan, tiada yang ada respon tentang ikan yang dekat dengan perahu mereka atau jala. Mereka coba di tempat lain lagi, tapi tidak ada satupun ikan yang diorang dapat. Padahal mereka berusaha, dan ketika fajar menyingsing, seekor pun tiada akan masuk ke dalam jala mereka. 7 orang mereka tuh kecewa dan hanya mereka menunggu matahari terbit. Jadi mereka mendayung dekat dengan pantai lah, yang dekat dengan ini Tasik ini. Dia orang rasa tiada guna lagi mencoba. Tuh, matahari telah terbit. Oke. Dalam kesunyian pagi itu, mereka terdengar seseorang memanggil mereka. Tanya, "Anak-anak, kamu ada ikan?" Dengan serentak dia menjawab, "Tidak." Tapi mereka tidak kenal siapa yang di dalam pantai itu kan. Mereka dengar lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kamu akan mendapat ikan." Tebarkan jala lagi. Ini dalam pertanyaan mereka lah. Mereka telah melakukan sepanjang malam, tetapi aneh, murid-murid Yesus diorang tebarkan juga tanpa mereka bertanyakan. Macam yang orang yang cakap tadi itu yakin dengan janjinya, "Kamu akan dapat ikan." Wah, jala tadi pun abos, tebarkanlah. Mereka tidak perlu lagi ke lampu di ujung perahu kan, macam yang tadi mula-mula. Tiba-tiba orang apa kita jalan mulai bergerak-gerak. Ada macam yang menarik kuat kan di perahu mereka tuh. Sengumpulan ikan yang sangat banyak datang ke dalam jalan mereka. Mereka coba menarik jala ke dalam perahu, tetapi sangat berat tau. Mereka tidak dapat menariknya. Syukur lagi lah itu jala sangat kuat.
tidak juga aku ya kan. Tadi mereka menarik ke belakang lah. Tiba-tiba Yohanes berpaling dan melihat ke arah pantai, dan di sana dia mencubit bawah si Petrus. Karena cubit, mungkin ada pengalaman kan. Oke, dia cubit. Tengok arah pantai gitu. Itu Tuhan Yesus. Dia berkata dengan mata yang bersinar tentu gembira, Tuhan Yesus. Wah, si Petrus pun berdenyut kencang mengingatkan. Tutup. Tutup. Terus memakai baju lalu terjun ke dalam air. Dia menjadi orang pertama yang mau bertemu Yesus di pantai. Pantai itu pun tidak jauh juga lah, mungkin dalam lebih kurang dalam 90 meter. Jadi para murid yang lain pun menuju ke pantai sambil menarik jala yang syarat dengan ikan. Apabila mereka keluar dari pantai, mereka telah melihat bahwa orang yang tadi itu telah menyalakan api. Beberapa ekor ikan telah dibakar di atas bara itu. Baunya sangat sedap dan mereka menjadi lapar. Di orang nampak juga ada roti disediakan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bawa sedikit ikan yang kamu telah tangkap tadi. Petrus pun ke perahu dan dia menyirit jala ke pantai. Kemudian mereka mengira jumlah ikan yang ditangkap ada 153 ekor ikan. Tetapi jala itu tidak koyak. Beberapa ekor ikan telah diambil dan Yesus membawa mereka untuk bersarapan bersama. Dia pecahkan roti, memberikan kepada mereka dan juga menghidangkan ikan. Yesus melayani mereka seolah-olah diorang itu tatamula kan. Yang murid-murid Yesus pun duduk di atas pasir sambil makan di bawah sinaran matahari. Di kalangan mereka kan tiada satu orang pun yang bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu siapa yang melayani mereka kan. Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Mereka gembira karena dapat berkumpul bersama-sama dengan Yesus lagi. Oke. Selepas mereka bersarapan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Dia kata begini, Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata, berilah anak domba-Ku makan. Yesus bertanya kali kedua lagi, Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku? Petrus pun menjawab juga, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata kepada Petrus lagi, peliharalah domba-dombaku. Kali ketiga, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihiku? Dengan perasaan sayu dan sedih, Petrus karena ditanya Tuhan Yesus kali ketiga, dia teringat pada malam di halaman rumah yang membasar. 3 kali dia berkata, aku tidak kenal orang itu. Sekarang ditanya juga untuk 3 kali juga. Dengan sedih Petrus menjawab, Tuhan, Engkau mengerti segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Yesus berkata juga, berilah domba-dombaku makan. Sekarang Petrus tahulah dia sudah diampuni oleh Tuhan Yesus kan. Dan dia tahu bahwa dia tidak boleh lagi kembali kepada pekerjaan yang nelayan dulu itu.
Sebab Tuhan Yesus telah memberikan dia satu tugas. Apa tugas tadi itu? Penjala insan ataupun penjala manusia. Jadi apa tugas mereka? Mereka perlu mengejar atau mengembalakan orang yang datang kepada mereka. Mereka perlu diajar untuk percaya. Mereka perlu dijaga dan dilindungi. Jadi pertemuan dengan Tuhan Yesus di Tasik Galilea itu bukan lagi menjelekan, tapi sebaliknya mereka menjadi saksi-saksi dan memberitahu orang lain tentang apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Mengapa dia mati? Dan bagaimana dia bangkit semula? Dia mati untuk menebus dosa saya dan adik-adik. Dan dia bangkit semula. Itu adalah Tuhan kita, bangkit. Jadi tidak sia-sia kita mempercayai Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, akhir daripada cerita Cego pada hari ini, pengajaran yang kita dapat ini adalah bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bukan saja kepada murid dia sebetulnya, tetapi dia juga mengasihi kita. Mengasihi Anda juga ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi cerita sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.